Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna Vidianawati SPD. Saya mengajar mata pelajaran IPAS di SMKN 1 Balesang, Kabupaten Donggala, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Prodi Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Tadulako dengan nomor induk mahasiswa A61123926. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMKN 1 Balesang. Berikut ini video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Ada yang kurang sehat? Tidak ada. Untuk tes fokus atau tidaknya, Ibu punya sesuatu buat kalian. Kalau Ibu bilang hai, kalian sebut hello. Kalau Ibu bilang hello, kalian sebut hai. Jadi itu menguji fokusnya kamu. Betul-betul siap nggak untuk belajar? Oke ya, siap? Siap. Hai. Hello. Hello. Hai. Hello, hello, hai. Hai, hello. Hai, hai, hello. Oke, ternyata semuanya sudah fokus ya. Berarti artinya siap mengikuti pembelajaran. Oke, sebelum belajar kita awali dengan doa. Ya, untuk pimpin doa silahkan Harwiana. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, maka kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, setelah selesai berdoa, kita mulai pembelajaran hari ini. Sekarang perhatikan yang akan Ibu berikan. Ya, materi kita kali ini tentang klasifikasi materi. Nah, coba perhatikan gambar. Gambar apa itu? Ada batu, air, balon. Coba lihat bagaimana wujud dari ketiga benda tersebut. Batu, wujudnya apa? Keras. Terus air, cair. Balon isinya apa? Gas. Ada lagi yang lain? Iya, betul sekali Glenn. Itu adalah bentuk zat. Ada padat, cair, dan gas. Batu salah satu contoh bentuk zat padat. Air, cair. Balon, gas. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang coba ini. Kalian nonton. Perhatikan baik-baik. Halo sahabat cerdas. Kali ini kita akan belajar tentang wujud dan sifat benda. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi benda padat, benda cair, dan benda gas. Tiap jenis benda memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Benda padat. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, dan batu bata. Sifat benda padat: bentuk dan volume tetap. Benda cair. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, dan madu. Sifat benda cair: bentuk sesuai wajahnya. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam tiga wadah yang berbeda, misalnya gelas, mangkuk, dan botol. Maka air akan berbentuk sesuai dengan wadahnya. Benda gas.
Contoh benda gas antara lain udara, asap, dan uap air. Sifat benda gas, bentuk dan volume tidak tetap. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam tiga balon dengan bentuk yang berbeda. Maka bentuk dan volume udara akan berubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Benda gas menempati ruang. Hal ini dapat kamu lihat ketika kamu meniupkan udara ke dalam balon. Udara akan menempati seluruh ruangan dalam balon. Begitu juga ketika kamu menyemprotkan pengharum ruangan ke dalam kelas, maka seluruh ruangan akan terasa harum. Karena pengharum ruangan yang telah berubah menjadi gas mengisi seluruh ruangan tersebut. Benda gas menekan ke segala arah. Hal ini dapat dilihat ketika kita meniup balon. Pada saat balon ditiup, udara akan mengisi seluruh ruang pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan semakin membesar dan dapat meletus. Balon meletus karena dinding balon tidak dapat menahan tekanan udara dari dalam balon. Demikian tadi penjelasan tentang wujud dan sifat benda. Semoga memudahkanmu dalam memahami materi wujud dan sifat benda. Ya, sudah perhatikan tadi? Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Ya. Coba perhatikan benda yang di depan. Ini adalah garam dan ini adalah air. Garam ini masuk benda apa? Padat. Kalau air garam? Cair. Nah, kalau yang dalam sini apa? Air. Bentuknya apa? Cair. Nah, sekarang misalkan Ibu tiup plastik, itu kira-kira apa itu? Cair atau gas? Gas. Jadi bisa membedakan mana padat, cair, dan gas? Untuk melalui uji prasyarat, kita masuk ke pre-test. Jadi ada tes awal yang harus kalian isi. Jadi dikerjakan, tulis nama dengan kelas. Sudah semua?
Sudah selesai semua? Sudah? Ya, kalau sudah kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, melalui PowerPoint dan video pembelajaran, peserta didik mampu apa? Menganalisis zat berdasarkan unsur pembentuknya. Menyelesaikan masalah lingkungan sekitar. Iya, betul sekali. Dan yang kedua, melalui video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis unsur, senyawa, dan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, saat pembelajaran, kalian akan melakukan orientasi masalah. Jadi ada masalah yang harus kalian selesaikan. Nanti akan ada ibu bagikan LKPD. Dan selanjutnya nanti ada praktikum sederhana. Sekarang masuk ke materi. Coba kalian perhatikan materinya. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita masih berkaitan dengan kali ini masih dikasih materi serta contoh-contohnya. Masih berbicara tentang materi, kalian masih ingat ya definisi dari materi itu sendiri? Ya, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang serta memiliki masa. Materi terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan zat tunggal dan ada juga yang disebut sebagai campuran. Zat tunggal adalah zat yang tersusun atas materi-materi sejenis. Sedangkan campuran adalah zat yang tersusun atas dua jenis materi atau lebih. Zat tunggal dibagi lagi menjadi dua, ada unsur dan juga senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat disederhanakan lagi. Berbeda dengan senyawa, masih bisa kita urai atau disederhanakan lagi. Unsur sendiri terbagi menjadi tiga, ada unsur logam, unsur semilogam, serta unsur non-logam. Sedangkan untuk senyawa dibagi menjadi dua kelompok, ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Untuk campuran sendiri diklasifikasikan menjadi dua, ada campuran homogen dan campuran heterogen. Yang membedakan kedua jenis ini, jika campuran homogen kita tidak bisa lagi membedakan penyusun dari campuran ini. Sedangkan heterogen kita masih bisa membedakan unsur penyusun campurannya. Homogen dicampurkan dengan suatu larutan. Sedangkan untuk heterogen dibagi lagi menjadi dua contoh, ada yang disebut sebagai koloid dan juga disebut sebagai suspensi. Kita akan membahas materi ini satu persatu. Dimulai dari unsur zat tunggal yang tidak dapat disederhanakan lagi. Unsur dibagi menjadi tiga kelompok. Ada unsur logam, contohnya beberapa logam berikut seperti Fe, Au, Ag, dan lain sebagainya. Kemudian unsur semilogam, contohnya ada silikon, boron, germanium, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah unsur non-logam. Contohnya ada oksigen, helium, neon, hidrogen, krypton, nitrogen, argon, dan lain sebagainya. Senyawa adalah zat tunggal yang masih bisa kita sederhanakan lagi.
Senyawa terbagi menjadi dua, ada senyawa organik dan anorganik. Sebenarnya organik itu berkaitan dengan makhluk hidup, sedangkan anorganik tidak berkaitan dengan makhluk hidup. Contoh senyawa organik ada glukosa, protein, urea, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk senyawa anorganik, contohnya NaCl atau bahan baku, HCl, dan juga natrium bikarbonat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai campuran. Campuran sendiri tersusun atas dua jenis materi atau bukti. Campuran dibagi menjadi dua, ada yang homogen dan ada yang heterogen. Untuk campuran homogen, contohnya gula yang dilarutkan dalam air menjadi larutan gula. Setelah menjadi larutan gula, kita tidak bisa membedakan gula dan juga air. Campuran ini sudah menjadi satu. Berbeda dengan campuran heterogen, terbagi menjadi dua. Ada yang disebut sebagai suspensi dan juga koloid. Ini adalah contoh penampakan dari campuran heterogen. Demikian pembahasan materi dan contohnya pada video ini. Terima kasih. Sekarang coba perhatikan lagi nih. Gambar apa? Gambar pantai. Nah, sekarang coba kalian sebutkan materi apa saja yang kalian lihat. Ya, pasti di pantai biasanya ada batu. Pernah ke pantai kan? Ya. Batu adalah salah satu contoh apa? Materi. Apalagi? Pasir. Di situ apa lagi? Air. Pohon. Apalagi kalau di pantai biasa yang kalian temui? Baik benda hidup atau benda mati? Perahu, boleh. Terus yang hidup, bos? Ikan, ya. Apa? Kepiting, ya. Air garam. Yang kalian sebutkan tadi merupakan contoh-contoh materi, baik benda hidup maupun tidak hidup. Ingat, definisinya materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jelas ya? Sudah paham sampai di sini? Kalau begitu sekarang Ibu akan bagi kelompok. Tolong dicatat kelompoknya ya. Kelompok 1 Harwiana, Zulzalmida, Ardiansyah, Faikal, Intan, Anissa. Kelompok 2 Angtasya, Indi, Glenn, Zifara, Feren. Dan kelompok 3 Fiona, Farid, Fitri, Wahyudin, Fikra. Jelas nama kelompoknya? Ya. Kalau sudah jelas, sekarang duduk bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sudah duduk dengan masing-masing kelompoknya? Ya, Ibu akan bagikan LKPD. Untuk LKPD pertama, kalian hanya centang mana yang masuk unsur, senyawa, dan Nah, yang kedua, kalian melakukan praktikum sederhana, yaitu mengenai campuran homogen dan heterogen. Tujuannya mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen. Alat dan bahan, ada gelas dan sendok ya alatnya. Bahannya ada kopi, air panas dengan gula.
Nah, X campuran apa? Nama campurannya apa? Jenis campurannya apa? Keadaannya tercampur atau tidak? Maksudnya melarut atau tidak? Jelas? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada silakan dikerjakan. Setelah itu kalian melakukan presentasi. Bagaimana kelompok 2? Ada kesulitan? Kita ditabung bocor mas. Bagaimana adalah X? Kelompok 3? Ada kesulitan? Bisa. Itu apa? Candler, memang itu ya. Apa yang namanya? Ya, untuk presentasi pertama kelompok 1, presentasi kedua kelompok 3, presentasi ketiga kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya selaku moderator, saya langsung ke intinya saja, yaitu saya akan memberikan hasil kerja kami dan kelompok kami. Saya persilakan kepada Zulanda untuk membaca hasil kerja kami. Untuk Zulanda dipersilakan. Dan saya akan membacakan unsur itu ada besi dan emas. Dan terus senyawa itu ada garam, air, dan gula. Dan campuran ada air sirup dan santan. Kemudian besi dan emas dikatakan unsur karena dikelompokkan menjadi satu, yaitu logam. Garam, gula, dan air dikatakan senyawa. Adalah zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui hasil bentuk dari dua atau santan dan air sirup. Dikatakan campuran karena gabungan antara beberapa zat tunggal. Terima kasih kepada Zulanda telah membacakan dari hasil yang 1. Saya persilakan kepada Pak Ikal untuk membacakan hasil pengamatan dari kelompok kami. Saya persilakan. Gelas Y dan gelas X. Nama campuran kopi, bukan gula, manis gula, hidrogen, homosen. Kemudian Jalan dan mencampur, tidak tercampur, mencampur. Terima kasih kepada mereka telah membacakan hasil pengamatan dan kelompok kami. Yang selanjutnya itu ada pertanyaan. Pertanyaan ini akan saya persilakan untuk Intan. Antara gelas X dan gelas Y. Dia ada. Gelas Y, larutan kopi adalah hidrogen, sedangkan gelas X, larutan gula disebut dengan homogen. Baik, terima kasih telah membacakan dan ucapkan terima kasih. Dan kemudian dibacakan oleh saudara kita yaitu nama Terima kasih kepada moderator yang telah menggolong campuran apa gelas X dan gelas Y. Mengapa dikatakan demikian?
gelas X tergolong dalam nitrogen dalam bagian kepada moderator. Baik, terima kasih atas menyampaikan hasil dari pertanyaan kelompok tadi. Kami persilakan dan pertanyaan terakhir kami berikan kepada Anissa. Hasil kesimpulan dari pengamatan tadi itu hasil dari kesimpulan dan pengamatan kami. Kami dapat mencermati tentang campuran hidrogen dan Baik, sekian dari kelompok kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasi hasilnya di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja personal. Baik, teman saya akan menjawab pertanyaan. Besi dan emas adalah unsur logam yang tidak dapat diuraikan lagi. Garam dan air adalah senyawa, berarti gabungan dua atau lebih unsur berbeda. Santan dan air sirup adalah campuran gabungan dua atau lebih zat berbeda. Baik, teman saya akan menjawab pertanyaan. Hasil pengolahan gelas X adalah larutan gula jenis campuran homogen. Keadaan zat yang tercampur adalah campur rata, sedangkan gelas Y yang larutan kopi jenis campuran hidrogen keadaannya yang tidak tercampur rata. Apakah perbedaan antara gelas X dan gelas Y? Jawabannya, gelas X merupakan campuran homogen, sedangkan gelas Y merupakan campuran heterogen. Baiklah, kembalikan ke moderator. Baiklah, teman saya akan memberikan jawaban yang berbeda tidak. Campuran gelas X dan gelas Y. Mengapa dikatakan demikian? Karena gelas X merupakan larutan yang sempurna dan gelas Y tidak tercampur dan sempurna. Tidak teruslah kesimpulan dari pengamatan hasil. Oke, terima kasih. Baiklah, sampai sini saja presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Kasih aplaus. Lanjut kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil observasi kami, yaitu tentang zat dan perubahannya dari jenis zat. Baiklah, berdiri saya di sini selaku moderator dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Ibu Licen dan di sebelah saya ada rekan saya yaitu Feren, Muhammad Glenn, Anastasia dan Zifara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada pembawa materi pertama yaitu Feren. Kepada Feren, dipersilakan. Baiklah, yang pertama yang termasuk unsur yaitu besi dan emas. Karena besi dapat mengantar kalor atau panas, sedangkan emas dapat menghantar arus listrik sesuai dengan unsur logam. Yang kedua yaitu senyawa. Yang pertama adalah garam, air, dan gula. Termasuk senyawa karena zat murni yang terbentuk dari dua atau lebih unsur melalui hasil reaksi kimia. Yang ketiga adalah zat campuran, itu air sirup, dan santan. Termasuk campuran karena merupakan gabungan beberapa zat tunggal
Zat campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Baik, dari saya terima kasih. Baik, terima kasih kepada Helen karena telah memberikan pemaparan mengenai penjelasan tentang perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Berikut materi kedua akan dibawakan oleh Muhammad Glenn. Kepada Muhammad Glenn saya persilakan. Gelas X, nama campuran. 2, jenis campuran homogen, keadaan zat tercampur merata. Gelas Y, kopi, nama campuran kopi, jenis campuran nitrogen, keadaan zat tercampur tidak merata. Ada perbedaan antara gelas X dan gelas Y. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Muhammad Glenn karena telah memaparkan materi yang kedua, yaitu mengenai tentang perubahan zat, nama zat, campuran, dan perubahannya. Baiklah, terima kasih. Kami akan melanjutkan pemaparan materi yang berikutnya, yaitu akan dipaparkan oleh Anastasia selaku pembawa materi yang ketiga. Kepada Anastasia, saya persilakan. Gelas X tergolong ke dalam campuran homogen karena keadaan zat yang tercampur merata. Gelas Y tergolong ke dalam campuran heterogen karena keadaan zat yang tercampur tidak merata. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya kembali kepada Terima kasih kepada Anastasia selaku pembawa materi yang ketiga telah memaparkan hasil materinya. Selanjutnya saya berikan kepada pembawa materi yang terakhir, yaitu membawa kesimpulan yang akan dibacakan oleh Jipara. Kepada Jipara saya persilakan. Jadi kesimpulan yang telah kami ambil, kami dapat mengetahui jenis dan keadaan zat yang tercampur. Pada gelas X, gula dimasukkan ke dalam air termasuk jenis campuran homogen karena zat yang tercampur menjadi larut atau merata. Dan pada gelas Y, kopi yang dimasukkan ke dalam air termasuk jenis campuran heterogen karena zat yang tercampur tidak merata atau tidak larut. Sekian saya, terima kasih dan kesimpulan kepada Anda. Terima kasih kepada rekan saya yaitu Jipara karena telah memberikan pemaparan yang terbaik terhadap kesimpulan dari hasil observasi kami. Baik, kalau semuanya sudah jelas, terima kasih atas waktunya diberikan kepada kami selama presentasi. Apabila ada kesalahan kata atau apapun kesalahan kami, mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 2. Kita kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, kelompok 2 silakan duduk. Ya. Ya, jadi semuanya sudah melaksanakan presentasi, ya. Sekarang Ibu untuk tes kesiapan, dites lagi fokusnya kamu ya. Hai. Hello. Hello. Hai, hai, hello. Ya, tepuk siap lagi ya. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Oke, berarti masih fokus. Jadi Ibu akan menilai hasil presentasinya kamu sama penilaiannya kamu yang dilaporkan di depan kelas tadi. Selama awal ya sampai akhir. Jadi berdasarkan yang Ibu amati tadi, kelompok terbaik ya untuk melakukan dari praktek sampai presentasi adalah kelompok 2. Kasih aplaus. Ya, jadi sekarang kalian sudah jelas ya mengenai apa itu unsur, senyawa, dan campuran. Ingat, zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Ya, campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen.
Jadi yang di sini tadi unsur ada dua, yaitu ada besi dan emas. Besi, pernah lihat besi kan? Pernah ya? Emas sudah pernah lihat? Ya, itu tergolong dalam unsur. Nah, selanjutnya untuk senyawa, yaitu di sini ada garam, air, dan gula. Nah, senyawa ini terdiri dari beberapa unsur. Kalau garam, ada unsur natrium dan klorida. Ada dua unsur. Air ada dua unsur juga, yaitu hidrogen dan oksigen. Gula yaitu ada unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Itulah yang dinamakan senyawa, campuran dari beberapa unsur. Nah, kalau yang campuran, nah ini senyawa digabung menjadi satu, disatukan. Contohnya di sini ada air ditambah sirup, maka jadilah campuran. Selanjutnya ini santan. Ada minyak dengan air, makanya kenapa dia dikatakan campuran. Sampai di sini jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita laksanakan tes. Sudah? Silakan diisi post-testnya. Post-test ini untuk melihat bagaimana kemampuan kalian setelah mengikuti pembelajaran. Sudah? Oke. Sudah selesai semua? Ya, sekarang kita menentukan kesimpulan. Kira-kira apa kesimpulan dalam pembelajaran hari ini? Siapa yang bisa sebutkan? Ya, Harwiana apa? Saya kesimpulan sahabat itu, saya dapat mengetahui campuran hidrogen dan hidrogen. Ya, ada lagi? Ada Bu. Yang lainnya Indi? Apa? Kita dapat memahami bagaimana itu unsur, senyawa, campuran, dan jenis-jenisnya, bagaimana dia berbahannya ketika dicampurkan. Ya, bagus sekali. Lanjut, siapa lagi? Oke, Glenn. Kita bisa memahami antara hidrogen dengan homogen. Ya, Perbedaannya. perbedaan homogen dengan heterogen. Nah, untuk lebih jelasnya ada di sini. Materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dibedakan menjadi berapa? Tiga. Ada bentuknya padat, cair, dan gas. Dan yang kedua, berdasarkan komposisinya dibedakan menjadi dua. Ada unsur dan senyawa. Terus campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelum mengakhiri pembelajaran,
kita akhir dengan berdoa. Ya, untuk pimpin doa, silakan Fitri. Teman-teman, sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa. Menurut keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk pembelajaran hari ini itu saja ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.